Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di room meeting ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya, Fahraya Melanisa, sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Baik, topik yang akan kita bicarakan ada dua, yaitu apa yang menjadi alasan pokok para pendiri negara tentang perlunya merumuskan dasar negara bagi negara yang akan dibentuk atau Indonesia Red. Yang kedua, yaitu dalam sejarah reformasi di Indonesia 1968, salah satu agenda utama adalah pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Menurut pandangan saudara sekalian, apa sebenarnya maksud dan tujuan diadakannya agenda yang dimaksud? Baik, jadi untuk mengefisienkan waktu, kita akan membahas topik yang pertama, yaitu apa yang menjadi alasan pokok para pendiri negara tentang perlunya merumuskan dasar negara bagi negara yang akan dibentuk atau Indonesia Red. Jadi, di sini kalian akan mendiskusikan tentang topik pertama ini. Baik, bagi kalian yang ingin berpendapat tentang topik pembahasan pertama, silakan angkat tangan. Raise hand. Kepada Alifia Mustakfira, silahkan mengeluarkan pendapat Anda. Oke, menurut saya, kenapa perlunya merumuskan dasar negara bagi negara yang akan dibentuk, yaitu karena sebuah negara tidak akan bisa berdiri tanpa adanya dasar negara, sehingga perlu diadakannya rumusan negara dasar berdirinya sebuah negara. Menurut saya seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin menyanggah atau ada tanggapan lain atau ada yang ingin silahkan Reni Dian Nitami, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi, apa yang menjadi alasan pokok para pendiri negara tentang perlunya merumuskan dasar negara bagi negara yang akan dibentuk? Jadi, alasan pokok para pendiri negara merumuskan dasar negara adalah karena dasar negara merupakan aspek paling penting dalam menentukan tujuan dan masa depan suatu negara. Dasar negara pula yang akan menjadi falsafah hidup, fondasi, petunjuk dalam mengatur semua aspek kehidupan suatu negara, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Maka, dasar negara tidak boleh dibentuk begitu saja, melainkan harus dirumuskan terlebih dahulu, mengingat negara kita ini merupakan negara yang majemuk, yang di dalamnya terdapat suku, agama, adat, ras, dan pemikiran yang beragam. Dan keberagaman itulah yang kemudian dihimpun untuk dibaurkan agar dasar negara yang dibuat oleh para pendiri negara bisa mencakup semua aspek kehidupan dalam masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Baik, Alfian kayaknya ini tadi angkat tangan. Silahkan mengeluarkan pendapat Anda, Alfian. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya,
pentingnya sebuah dasar negara pada negara yang akan dibentuk itu bisa diperumpamakan sebagai sebuah bangunan. Nah, apabila suatu bangunan itu tidak memiliki pondasi yang baik, maka bangunan tersebut jika terguncang atau tergoyang oleh seperti gempa atau dan lain sebagainya, itu akan mengalami kehancuran bagi bangunan tersebut. Nah, jika kita perumpamakan bagi sebuah negara, nah apabila sebuah negara tidak memiliki dasar, maka negara tersebut akan cepat rusak atau berantakan seperti itu. Nah, jika kita melihat dari bangsa Indonesia sendiri itu, dasar negaranya merupakan Pancasila. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir karena kemajemukan dan perbedaan yang dipersatukan oleh kesadaran kolektif untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah, perjuangan panjang bangsa untuk bersatu diwarnai oleh kepahitan dan perjuangan fisik yang panjang dari generasi pendahulu untuk merdeka. Nah, bukan hal yang mudah bagi para pendiri negara menyepakati Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa dan menetapkannya sebagai dasar negara. Nah, Pancasila dikatakan sebagai bintang pemandu atau lensen dalam rangka meraih cita dan tujuan negara. Nah, jadi dasar negara itu dibentuk karena adanya untuk meraih cita dan tujuan negara. Nah, hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila memang digali dan sesuai dengan karakter manusia Indonesia. Sebagaimana pendapat Weber yang mengemukakan bahwa setiap masyarakat memiliki spirit tersendiri yang berarti kompleks keseluruhan dari nilai-nilai dan kesepakatan-kesepakatan yang dilembagakan dan sekaligus mencerminkan suatu karakter dari sebuah bangsa. Nah, di sini ada beberapa fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu dia sebagai dasar negara, yang kedua itu sebagai segala sumber hukum, yang ketiga itu sebagai pandangan hidup, yang keempat itu jiwa dan kepribadian, dan yang kelima adalah sebagai perjanjian luhur. Saya kira terima kasih. Bagus sekali Alfian. Dasar negara harus kokoh sesuai dengan Pancasila. Baik, Raihan kayaknya angkat tangan. Raise hand. Silahkan Raihan mengeluarkan pendapat. Kan dari tadi ini sudah disampaikan bahwa pentingnya sebuah negara memiliki rumusan dasar negara. Sekarang saya mau tambahkan sudut pandang lain kepada soal. Kan tadi di pertanyaannya bahwa apakah penting bahwa sebuah negara itu merumuskan sebuah dasar negara. Nah, sekarang kalau kita perhatikan kata per kata, apakah penting sebuah negara merumuskan dasar negara? Bagaimana kalau sebuah negara tidak merumuskan dasar negara tapi mengambil dasar negara dari negara sebelumnya? Bayangkan coba kalau misal kita Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kita ambil dasar negara-negara yang sebelumnya sudah merdeka sebelum kita. Negara yang lebih maju sebelum kita. Misal dasar negaranya Amerika, dasar negaranya Cina. Jadi menurut saya penting tidaknya sebuah negara itu merumuskan dasar negara atau tidak, itu tidak terlalu penting lah. Yang penting itu ada dasar negaranya. Masalah merumuskan dasar negara penting atau tidak, menurut saya tidak terlalu penting. Apabila ada teman lain ingin menambahkan pendapat, silakan. Ini diskusi terbuka. Itu saja dari saya. Silahkan yang ingin menambahkan Raihan atau menyanggah atau memberikan saran-saran. Silahkan raise hand. Oh, Rahmawati. Silahkan Rahmawati mengeluarkan pendapat. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai alasan pokok para pendiri negara mengenai perlunya merumuskan dasar negara Indonesia. Perlu kita ketahui dari berbagai sumber bahwa sebelum terbentuknya dasar negara atau terumuskannya dasar negara, bangsa Jepang, pemerintahan Jepang secara resmi pada tanggal 1 Maret 1945 membentuk suatu badan, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Rahmawati, Mungkin masalah jaringan moderator. Lempar ke yang lain dulu. ya. Silakan yang ingin Alfian lagi. Silakan Alfian. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, mengenai tadi pernyataan dari Rehan, mengatakan bahwa merumuskan dasar negara itu sebenarnya tidak penting. Menurut saya itu penting, karena dasar negara itu tadi yang sudah saya katakan bahwa diambil dari sifat dan sifat dari masyarakatnya itu sendiri, suatu bangsa. Nah, contoh kita ambil dasar negaranya Indonesia itu Pancasila. Nah, dasar negara Indonesia itu apabila tidak dirumuskan, nah maka cita-cita sebuah bangsa itu tidak diketahui. Bayangkan kalau kita tidak mengetahui arah dan tujuannya kita mau kemana, itu kan berbahaya dan bisa menyebabkan kehancuran bagi suatu negara. Nah, sama dengan kita kalau mau melakukan sesuatu, kita harus merencanakan atau harus memiliki planning atau perencanaan. Apabila tidak memiliki perencanaan yang baik dan matang, maka arah perkembangan tersebut akan pergi ke arah yang tidak baik begitu. Jadi untuk merumuskan suatu dasar negara itu penting bagi sebuah negara, karena apabila sebuah negara tidak merumuskan, maka berbahaya bagi negara tersebut. Nah, tadi yang saya jelaskan ada fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dari situ tadi yang 5 ada yang saya jelaskan bahwa sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, hukum kalau negara tidak memiliki sebuah hukum, maka akan kacau itu negara. Begitu. Terima kasih. Mungkin Rehan menerima atau tidak? Raihan, apakah menerima tanggapan dari Alfian? Seperti begini. Masalah penting atau tidaknya rumusan dasar negara itu penting. Bahwa buat cita-cita bangsa, apabila tidak ada cita-cita bangsa, maka suatu negara itu tidak akan maju. Betul. Tapi kalau cita-cita negara itu kan tetap tergantung sama dasar negara. Yang saya permasalahkan itu karena merumuskan dasar negaranya itu tidak penting. Yang penting itu dasar negaranya. Apabila kita sudah punya dasar negara, walaupun itu misal copy paste dari negara lain, yang penting dasar negaranya ada. Jadi coba kita contoh misal Indonesia ini ambil dasar negara dari berdasar agama toh. Misal satu agama Islam atau agama yang lain terserah, tapi yang saya tahu agama Islam, jadi kita coba agama Islam saja. Kita ambil dasar negara Islam. Bayangkan apabila negara ini berdasarkan negara Islam, yakin dan percaya Indonesia akan bertahan. Tapi yakin dan percaya berbeda dengan yang sekarang terjadi. Tapi tetap bisa maju begitu, tetap bisa berjalan. Lihat negara-negara Islam yang lain yang dasar negaranya ambil dari Al-Quran, ambil dari hadis, ambil dari agama Islam. Mereka tetap bisa berjalan. Mereka tidak merumuskan sendiri. Mereka ambil dari Al-Quran dan hadis. Menurut saya itu saja. Terima kasih. Bagus, Raihan, bagus. Oke, apakah ada yang menyanggah pernyataan dari Raihan? Silahkan angkat tangan. Alfian lagi. Baik Alfian, silahkan menyanggah. Oke, terima kasih. Tadi pernyataannya bahwa yang penting ada dasar negara. Oke, yang penting ada dasar negara itu kan tadi itu sesuai agama. Nah, tapi kalau di negara kita, contohnya Indonesia itu kan beragam, banyak sekali budaya, banyak sekali agama. Apabila satu saja diambil bilang satu saja agama, bagaimana agama yang lain? Oke lah, kalau misal kita berada di Arab Saudi kan kebanyakan mayoritasnya Islam, tapi bukan hal yang mudah bagi mereka kalau misal ada agama lain di negaranya. Jadi menurutku
Pancasila sebagai dasar negara, contohnya itu sudah bagus karena sudah terampung di situ, ada agama, ada hukum di dalamnya, ada pandangan hidup dan jiwa dan kepribadian bangsa itu sendiri. Nah, apabila dasar negara tidak dirumuskan, maka jati diri sebuah negara itu tidak diketahui. Nah, kalau tidak diketahui, maka tidak ada ciri khusus dari negara tersebut. Nah, kok masalah pentingnya, ya penting sekali untuk merumuskan. Kalau misal bilang sebagai dasar negara, cuma lambang. Tapi kalau misalnya merumuskan, sudah bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Apakah Raihan menerima pendapat dari Alfian? Sudah masuk akal. Sudah, ya. Oke, Mbak. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ingin berpendapat di topik permasalahan nomor 1 ini? Masih ada yang ingin berpendapat? Tidak ada lagi. Sekali lagi. Apakah masih ada pendapat dari kalian-kalian yang ingin dibahas di topik pertama ini? Baiklah, kita lanjut. Moderator. Baiklah, kita lanjut. Bisa saya ambil Materi. contoh yang akan saya sampaikan untuk pertanyaan pertama ini. Ya, kenapa Raihan? Saya mau sampaikan sedikit untuk teman-teman ikut diskusi dalam ini tata cara berdiskusi kita ini bagaimana kira-kira. Jadi saya mau sampaikan sedikit apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Silakan Raihan. Teman-teman, diskusi kita ini diskusi terbuka, entah mau sampaikan pendapat, mau sampaikan pendapat lain atau mau sampaikan sedikit saja. Yang penting ada kita sampaikan, karena diskusi terbuka, ya kita diskusi, entah dari masalah apa, tetapi tidak keluar dari pertanyaan pertama tadi. Apapun yang kita dapat di internet, apapun yang kita dapat ada bingung, tanyakan saja. Ada sedikit tidak tahu, tanyakan saja. Paling tidak ada yang kita bahas, ada yang kita diskusikan. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Raihan. Apakah ada yang ingin tanya jawab di topik permasalahan pertama ini? Apakah Anda ingin bertanya dan orang yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Baik, kita akan membahas topik permasalahan yang kedua, yaitu dalam sejarah reformasi di Indonesia 1998, salah satu agenda utama adalah pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Menurut pandangan saudara sekalian, apa sebenarnya maksud dan tujuan diadakannya agenda yang dimaksud? Yang ingin berpendapat, silahkan. Angkat tangan. Silahkan Alivia Anshari. Oke, baiklah. Dalam sejarah reformasi di Indonesia, pada tahun 1998, salah satu agenda utama adalah pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau yang disingkat P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamatan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Nah,
Pancasila sebagai dasar negara yang termuat dalam ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara telah dicabut melalui ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998. Ketetapan MPR tersebut sudah dicabut. Di luar itu, tidak satupun undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk melegalkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1, ketetapan MPR disebutkan bahwa Pancasila sebagai mana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Apakah Rahmawati ingin menambahkan? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin memberikan pendapat saya bahwa saya sebagai pribadi tidak setuju atas pencabutan keputusan TAP MPR tersebut karena di dalam Eka Setia Pancakarsa itu mengeluarkan tentang moral-moral dan etika yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil untuk mengamalkan Pancasila. Jadi pertanyaan saya, mengapa diperlukan pencabutan tersebut sedangkan isinya yaitu mengarah kepada hal-hal yang baik dan mengarah kepada bagaimana cara kita bermoral, cara kita beretika di dalam mengamalkan nilai Pancasila. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Salwa, silahkan mengeluarkan pendapat atau ingin disanggah. Oke. Sebab dikatakan apa alasan MPR mencabut ketetapan MPR sebagai P4. Sebab dikatakan Pancasila harus dilaksanakan sementara pedoman pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku. Sama saja dengan menyatakan Pancasila tidak diberlakukan, maka sejak pencabutan ketetapan MPR tentang Eka Prasetya Pancakarsa, mustahil warga Indonesia mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa dari sudut Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Baik. Alfian Mustafa, silahkan mengeluarkan pendapat atau ingin disanggah. Tadi pernyataan dari Rahmawati, mengapa harus dicabut itu P4 toh. Tadi kemarin saya sudah browsing di internet tentang penyebabnya, yaitu karena Pancasila di Orde Baru itu tidak dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan dijadikan mantra, keramat, bahkan alat politik untuk melegitimasi kekuasaan semata. Nah, ini berujung pada politik. Nah, akibatnya saat rezim Orde Baru runtuh, Pancasila ikut dijadikan kambing hitam karena dianggap milik rezim tertentu. Misalnya saja TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4 dicabut. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila BP7 sebagai lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan pemantapan ideologi bangsa juga dibubarkan. Nah, terakhir dilakukan juga penghapusan mata pelajaran Pancasila di mata pelajaran di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Dan dampaknya saat ini rakyat menuai badan ideologis berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri. Nah, ternyata juga ada kelebihan dan kekurangan P4 pada Orde Baru. Nah, kelebihannya itu dilaksananya pemilu sehingga kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan. Pada Orde Lama, pemilu itu sendiri tidak terlaksana.
2. Terjadi perkembangan GDP per kapita dari Indonesia sehingga kesejahteraan rakyat jauh lebih baik. Dan 3. Munculnya gerakan nasionalisme yang mengkampanyekan kecintaan atas produk dalam negeri. 4. Kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. 5. Suksesnya program-program pembangunan masyarakat seperti transmigrasi, gerakan wajib belajar, gerakan orang tua asuh, dan lain sebagainya. Yang keenam, stabilisasi nasional jauh lebih terjamin. 7. Terbentuknya sejumlah lembaga negara yang sesuai dan sejalan amanat dari Undang-Undang 1945. Tapi di antara kelebihan itu pasti ada juga kekurangannya. Nah, ini kekurangannya yang berbahaya. Yang pertama, pemilu terlaksana namun dengan segenap pembatasan, sehingga selama presiden yang terpilih secara terus-menerus adalah Soeharto. Yang kedua adalah kehidupan ekonomi membaik namun KKN terus subur. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga adalah dunia politik dikuasai oleh pihak militer yang berakibat pada kurang didengarnya aspirasi rakyat. Yang keempat adalah banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang menjadi mereka yang vokal mengkritisi kebijakan pemerintah sebagai target. Yang kelima adalah masyarakat golongan tertentu atau seperti Tionghoa diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah. Yang keenam adalah peran politik masyarakat dibatasi, media dikontrol penuh, dan harus pro terhadap pemerintah. Dan ketujuh, eksploitasi SDA besar-besar namun pertumbuhan ekonomi tidak merata. Begitu. Jadi alasannya itu karena kelemahannya terlalu berlebihan, sedangkan kelebihannya ada. Jadi setiap pencabutan atau pembentukan itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun ini kelemahannya terlalu berlebihan karena dia sudah merenggut hak asasi manusia. Sekira begitu. Terima kasih Alfian atas pendapatnya, sangat bagus, impresif. Apakah ada yang ingin melakukan pendapat lagi tentang pokok pembahasan kedua ini? Ini dari tadi. Reni Dianitamin dari tadi. Silahkan mengeluarkan pendapat Anda. Jadi terima kasih. Sebenarnya pernyataan saya hampir sama dengan Alfian Mustafa karena mengapa ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa dicabut, karena itu isi dari ketetapan tersebut sudah baik, tapi karena dari pendiri negara pada saat itu menjadikan mantra keramat, bahkan alat politik, makanya ketetapan tersebut dicabut. Sekian. Terima kasih atas pendapatnya Reni Dianitami. Silahkan untuk Muhammad Raihan Al-Baihaq, silahkan mengeluarkan pendapat. Kesempatannya, kalau menurut saya, pendapat saya lebih setuju sama Rahmawati mengenai mengapa ini P4 yang ada 36 butir itu dicabut. Padahal sudah dibilang tadi sama Reni bahwa isinya itu sudah baik, tapi digunakan sebagai mantra, digunakan sebagai politik, dipolitiki atau bagaimana. Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut, saya bacakan dulu isinya. Dari 36 butir tadi, saya ingin bertanya pada teman-teman yang mendengarkan, kira-kira ada tidak butir-butir yang melenceng dari itu yang salah dan tidak, yang bahwa itulah yang membuat P4 ini dicabut? Ada tidak? Bisa di-share screen? Tidak ada. Tidak ada kan? Nah, Saya tidak. Nah, dari yang saya bacakan tadi, semalam juga saya baca, tidak ada yang mencurigakan dari 36 butir tersebut. Tapi seperti yang dijelaskan tadi sama Reni sama Alfian bahwa ini dicabut karena implementasinya.
Jadi kalau kita cabut ini peraturan, kita cabut ini P4, bayangkan begini, ada peraturan bahwa semua koruptor harus dicabut, semua koruptor harus dipenjarakan. Tapi implementasinya koruptor masih berkeliaran. Kalau kita andaikan, maka peraturan bahwa koruptor harus dipenjara dicabut. Kenapa? Karena implementasinya salah. Kenapa peraturannya dicabut padahal implementasinya yang salah? Kenapa bukan implementasinya yang perlu ditegaki? Kenapa bukan yang menggunakan sebagai politik, sebagai mantra? Itu yang kita tindaki, itu yang kita berikan sanksi. Kenapa P4-nya yang dicabut? Jadi menurut saya setuju dengan Rahmawati tadi. Saya tidak setuju dengan pencabutan P4. Yang saya setujui itu penindaklanjuti atau diberikannya sanksi kepada orang-orang yang menyalahgunakan atau menyalahgunakan P4 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Raihan. Apakah ada yang ingin menyanggah Raihan atau mengeluarkan pendapat lain atau tidak setuju dengan tanggapan Raihan? Silahkan berpendapat. Tidak ada yang, sekali lagi, apakah ingin ada yang mengeluarkan pendapat? Alfian. Silahkan, Alfian. Nah, tadi itu pada sila ketiga, toh, Persatuan Indonesia yang berbunyi menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Nah, di sini saja kita bisa lihat, mungkin ini pada era Soeharto ya kalau tidak salah. Nah, kalau kita lihat dulu pada era Soeharto, hak asasi manusia itu atau kalau kita mau mengemukakan pendapat itu susah. Nah, di sini salah satunya ini butirannya menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, kalau kita mau mengeluarkan pendapat, ya tidak boleh karena harus dipentingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, apabila kita menyuarakan pendapat kita, ya berbahaya bagi diri kita. Karena sudah ada ini P4. Ya, P4 ini yang berbahaya. Karena apabila kita menyuarakan suarata dan bertentangan dengan pemerintahan, nah mungkin jadi yang kita tahu sampai sekarang itu ya ada penculikan. Tapi saya tidak tahu bahwa penculikan itu benar-benar terjadi atau tidak. Tapi orang-orang yang sekarang itu mengatakan bahwa ada penculikan pada masa dulu. Bahkan kalau dulu orang-orang dulu kayak orang-orang tua atau waktunya sejalan dengan waktunya Soeharto, dia juga mengatakan hal seperti itu. Bahkan orang takut untuk berdemo karena ujung-ujungnya nanti diculik begitu. Jadi seperti itu kenapa P4 ini berbahaya bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfian. Silahkan Rahmawati menyanggah pernyataan dari Alfian atau mengeluarkan pendapat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyanggah pernyataan dari Suara tak. Ya, saya hanya ingin menyanggah pernyataan dari Saudara Alfian tadi mengenai butir-butir pada sila ketiga, yaitu menempatkan kesatuan dan persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menurut saya di sini menempatkan kesatuan dan persatuan itu lebih utama. Mengapa demikian? Karena kita di sini hidup di negara demokratis, hidup di negara Indonesia yang memiliki dan landasan hukum. Maka menurut saya kepentingan bangsa itu lebih penting daripada mementingkan ego sendiri dengan kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kita hanya hidup berkelompok-kelompok dan tidak mementingkan bahwa kita hidup bersama-sama tanpa membedakan golongan, ras, agama, dan lain-lainnya. Menurut saya demikian. Ya, menurut Rahmawati,
kita tidak boleh mementingkan ego sendiri. Baik, Muhammad Rehan Al-Baihaq, silahkan mengeluarkan pendapat. Siap. Tadi yang dibawa sama Alfian itu butir pertama sila ketiga, menempatkan kesatuan persatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini masalah sudut pandang saja. Begini, kan tadi yang diambil contoh itu hilangnya orang-orang yang berdemo atau hilangnya orang-orang yang berbeda pendapat dengan Soeharto. Implementasinya di sini sudah salah. Perhatikan yang dilakukan sama sama pemerintah pada zaman Orde Baru itu, apabila ada orang berpendapat bertentangan dengan pemerintah, maka orang itu akan hilang, orang itu akan diculik. Ada juga lagunya Iwan Fals yang bilang, wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara yang hanya tahu nyanyian lagu setuju. Maksudnya di situ Iwan Fals bilang hanya tahu nyanyian lagu setuju. DPR pada zaman itu hanya bilang iya setuju saja sama pemerintah yang berkuasa. Setuju saja, setuju. Tidak ada yang tidak setuju karena takut hilang. Ini dibilangnya menempatkan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Itu misal kita memberikan pendapat pada zaman dulu, Pak, harusnya Indonesia begini supaya Indonesia lebih bagus, supaya Indonesia lebih maju. Ini untuk kepentingan negara. Tapi pemerintah pada saat itu lebih mementingkan golongan yang berkuasa, mementingkan pribadi yang berkuasa. Jadi bahkan pemerintahan zaman dulu tidak sesuai dengan butir pertama sila ketiga. Menurut saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih ada yang ingin berpendapat? Alfian, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Tadi Rahmawati mengatakan ada demokrasi waktunya pas zamannya Soeharto, tapi sayangnya dulu tidak ada karena sistemnya itu tadi itu yang kuterangkan yang kekurangannya. Ada tadi itu yang kekurangannya dilaksanakan pemilu itu sehingga kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan pada Orde Lama. Pemilu ini sendiri tidak bukan ini di belakangnya. Pemilu terlaksana namun segenap pembatasan sehingga selama presiden yang terpilih secara terus-menerus adalah Soeharto. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kalau misal pemilu pasti ujung-ujungnya yang pada pemerintahan itu yang akan terpilih. Kayak Soeharto itu hari. Jadi otomatis Soeharto terus nanti yang akan berkuasa. Nah, tadi kalau misalnya mau terus pro negara, bilang mengutamakan yang dikatakan negara, kan manusia beda-beda, apalagi mereka golongan atas. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan. Nah, makanya kalau misal dikatakan bahwa mementingkan kepentingan negara, saya rasa itu cuman apa tadi yang aku bilang tadi yang pesan keramat begitu, yang hanya sekedar begitu. Dia kayak sebagai lambang, tapi ujung-ujungnya implementasinya ujung-ujung ke politiknya. Karena kalau kita terus pro negara, kita tidak membaca apa yang ada di dalam sidang mungkin contoh kalau misal ada revisi kayak undang-undang terus kita baca undang-undangnya kayak kemarin itu ada bilang ayam masuk di rumah tak kena lagi sanksi, terus wanita yang keluar malam kena lagi sanksi begitu. Kan itu berbahaya kalau misalnya kita tidak menyuarakan apa hak menjadi hak kita atau hak pribadi kita, kan berbahaya bagi diri sendiri. Begini, menurut saya prinsip saya begini. Kalau kamu mencintai negaramu, cintai dulu dirimu. Karena kalau misal tidak bisa kau jaga dirimu sendiri, bagaimana caramu bisa menjaga negaramu? Bahkan ini kan negara kesatuan, ada beberapa banyak orang yang menjemuk, sedangkan dirimu saja tidak bisa mengontrol. Begitu. Apabila tidak bisa menjaga dirimu, ya negara juga negara tidak bisa kamu kontrol juga. Jadi harus memang demokratis, harus memang menyuarakan apa yang menjadi hak tak. Terus harus juga laksanakan kewajiban tak begitu. Jadi kalau misalnya tidak ada dulu kayak misalnya waktunya zaman Soeharto ternyata ada kayak penculikan, ya harus memang disuarakan begitu.
Karena kalau tidak, ya lama-kelamaan berbahaya juga bagi negara, karena tidak ada yang bisa menyuarakan. Rata-rata itu biasanya yang berdemo itu ya mahasiswa. Nah, mahasiswa kan yang menjadi penerus bangsa. Nah, apabila mereka berdemo, diculik, hilang, mati, atau sebagainya, kan berbahaya juga bagi negara. Nah, kekurangan negara kita itu sekarang adalah kurangnya SDM. Banyak SDA tapi kekurangan SDM. Nah, kalau sumber daya manusianya diambil, maka sumber daya alamnya bisa diambil orang lain. Sedangkan SDM yang kita miliki itu kurang, begitu. Baik, selesai Alfian. Ya. Silahkan Raihan. Begini, kan yang diambil tadi itu fokus kepada sila putera pertama, sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan kita ambil contoh masalah hukum, misal hukum pada zaman Orde Baru yang mengatakan bahwa itu tadi kalau ada berbeda pendapat dia hilang, entah bagaimana. Kalau kita lihat sila butir sila keempat, butir keempat, butir ke, pokoknya isinya butir di sila keempat. Misal, 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, dan seterusnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya P4 ini sangat bagus, isinya bagus. Yang salah pada saat Orde Baru itu implementasinya yang kurang. Makanya yang saya tanyakan tadi, kenapa P4-nya dicabut, bukan implementasinya yang diluruskan. Jadi kalau pertanyaan pertanyaan awalnya itu, bahwa dalam sejarah reformasi di Indonesia 1998, salah satu agenda utama adalah pencabutan ketetapan MPR tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Menurut pandangan saudara sekalian, apa sebenarnya maksud dan tujuan diadakannya agenda tersebut? Menurutnya kita apa maksudnya itu agenda? Kalau disebutkan dari tadi, Alfian bilang bahwa agenda ini dicabut karena itu tadi digunakan sebagai mantra lah, digunakan hanya sebagai kedok untuk mempolitiki masyarakat. Ada juga saya baca itu bahwa maksudnya ini dicabut karena Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya tidak boleh ada satu tafsir mutlak. Jadi karena ideologi terbuka, Indonesia Pancasila itu boleh ditafsirkan banyak oleh banyak orang, tidak boleh ada satu tafsir mutlak. Ada beberapa pendapat dari orang-orang yang yang maksud dari Pancasila banyak pendapatnya orang. Jadi tidak boleh ditetapkan satu saja. Ini maksudnya Pancasila, tidak boleh yang lain. Ada orang bilang tidak boleh begitu. Tapi tetap saja masalahnya Pancasila ini sebagai dasar negara, P4 itu sudah baik, maksudnya isinya sudah bagus, implementasinya saja yang salah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Reni Dian Nitami mengeluarkan pendapat. Baiklah, saya mau membahas tentang kenapa TAP MPR tersebut dicabut. Begini ya, dilihat dari keadaan kita sekarang ini, kita ini kan sedang berdiskusi. Kita ini yang berdiskusi ini yang membahas hal yang sudah dicabut pada saat itu. Ketetapan ini sudah dicabut pada waktu yang telah lalu. Nah, saat kita berdiskusi ini sudah banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Salah satunya tadi ada butir yang disebut oleh Alfian yang isinya tentang bagaimana ketetapan yang dibuat lebih mementingkan urusan negara atau suatu bangsa ketimbang kepentingan diri sendiri.
pada saat berdiskusi ini saja kita sudah banyak pandangan, apalagi pada saat itu, pada saat 1978. Jadi mungkin pada saat itu mereka berpikir bahwa lebih baik pasal tersebut dicabut daripada akan terjadinya Perbedaan pandangan di. maksudnya lebih baik dicabut dan diganti undang-undang tersebut dengan undang-undang yang lebih baik daripada direvisi, sedangkan undang-undang tersebut sudah dipublish seperti itu. Baik, Alfian Mustafa kayaknya nih mau mengeluarkan pendapat. Silahkan. Baik, terima kasih. Tadi itu yang menjelaskan Rehan bilang kenapa bukan implementasinya saja yang diluruskan. Nah, tadi biasa sudah menjelaskan Bapak tuh tentang kemarin itu yang hukum baik atau orangnya jelek atau hukumnya jelek tapi orangnya baik. Nah, kalau misal implementasinya kurang toh tapi hukumnya baik, kira-kira bagaimana? Pasti kita harus cabut dulu yang di atas. Karena kalau misalnya orangnya buruk toh, orangnya buruk pasti disalahgunakan yang di atas. Begitu ya. Sama tadi yang katakan Reni, setuju Kak juga itu karena perbedaan pandangan. Nah, kan orang berbeda-beda pandangannya. Jadi otomatis kalau misalnya daripada menuai banyak perdebatan yang tidak menuai perbedaan pendapat itu susah menyelesaikan suatu solusi, ya jadi harus dicabut walaupun itu sebenarnya secara kasarnya tapi kita sebagai pelajar ya mungkin juga ada yang salah, ada yang benar di antara kita toh karena belum juga diketahui pasti, belum juga dipelajari, belum juga ditanyakan secara langsung sama Bapak. Jadi kita ini cuman beberapa pelajar yang menginginkan bagaimana negara kita itu bagus begitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada yang kesalahan atau ada yang benar ya kita diskusikan saja bagaimana anunya. Jadi nanti kalau ada kesimpulannya di terakhir nanti itu tentang ini, jadi itu hanya persetujuan yang belum mutlak karena belum tentu benar, belum tentu salah begitu. Jadi saya tadi sama dengan Reni perbedaan pandangan daripada banyak sekali perbedaan pandangan atau biasa juga kalau misalnya lebih banyak orang yang memilih ini daripada ini ya biasa lebih banyak orang yang memilih cabut ya biasanya dicabut begitu karena kan ini melalui juga suara kayak MPR begitu harus ada suara dari golongan-golongan atas. Nah tadi juga aku katakan tadi sama Rehan percuma kalau misalnya hukumnya bagus toh tapi implementasinya kurang jadi lebih baik hukumnya yang diganti karena kalau misalnya orangnya yang jelek yang orang golongan atas yang jelek toh kalau misalnya bagus sih hukumnya keren sekali. Leluasa caranya dia menguasa. Tidak memanusiakan manusia. Begitu saya kira. Terima kasih atas pendapatnya Alfian. Apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang tidak setuju? Nah, kita di sini cuman hanya berpendapat ya karena di sini kita tidak mengetahui apa yang benar karena hanya kita baru mempelajarinya. Baik, Raihan, silahkan. Siap. Iya, setuju muka sama ini, sama kenapa harus diganti ini, harus dicabut ini ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Tapi alasan saya kenapa sudah tidak setuju sama itu tadi, kenapa saya setuju sama pencabutannya, itu gara-gara ini. Ini ketetapan MPR isinya kan sudah bagus, sudah berapa kali tadi dikatakan kan sama saya, sama Rahma, bahkan sama Reni tadi bahwa bagus isinya tapi implementasi yang salah. Kemungkinan, ini kan masih pendapat, kemungkinan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 walaupun isinya sudah bagus tapi membawa budaya-budaya buruk dari masa Orde Baru. Kalian mengerti enggak? Misal seperti yang dibilang tadi sama Alfian, misal sila pertama butir pertama sila ketiga itu tadi bahwa menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
itu disalahgunakan sama pemerintah pada saat itu. Maka pemerintah reformasi menyatakan bahwa untuk menghilangkan budaya-budaya seperti itu, kita cabut peraturannya. Kita cabut ketetapan yang menyebabkan pemerintah Orde Baru bisa melakukan hal-hal secara leluasa. Walaupun sebenarnya peraturannya P4 itu sudah bagus, tapi implementasi yang salah. Untuk menghilangkan implementasi yang salah itu, kita ganti peraturannya. Mungkin seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Alfian. Silakan Rahmawati ingin menambahkan. Rehan. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin meluruskan pendapat saya tadi bahwa saya memang secara pribadi merasa kurang setuju, tetapi mungkin seperti yang dikatakan Reni dengan Alfian tadi bahwa ini masuk terhadap pandangan orang ya. Karena saya pribadi pandangan saya mengenai P4 ini adalah tafsirannya itu sangat baik karena mengajarkan tentang moral dan cara beretika dibandingkan harus dicabut, lebih baik dikembangkan saja. Tetapi ini sudah terjadi ya, kita hanya menunggu jawaban bagaimanakah sebenarnya kasus yang terjadi, mengapa ini diagendakan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Rahmawati atas pendapatnya. Apakah silahkan Muhammad Raihan. Oh iya. Apakah ada yang ingin menanggapi atau mengeluarkan pendapatnya lagi? Silahkan Alfian. Ya, terima kasih dulu, Plek. Terima kasih atas kesempatannya toh. Tadi yang katakan Rahmawati, kenapa tidak dikembangkan saja, terus dihilangkan yang lain-lainnya? Bagus sih juga menurutku begitu, daripada dicabut, karena bagus nih memang juga itu P4, cuman implementasinya yang kurang kayak yang bilang Rehan. Terus kenapa tidak dikembangkan? Betul sih juga, tapi kalau misal dikembangkan, takutnya golongan atas itu malah menjadi-jadi, jadi ya lebih baik mungkin dicabut sih menurutku, karena kalau misalnya dikembangkan malah menjadi sempurna. Kalau menjadi sempurna berbahaya nih bagi masyarakat. Tapi sebenarnya dari sudut pandangku seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pemerintahan yang baik, tapi kalau menurutku pada zaman-zaman dahulu hanya sedikit orang yang bagus menurutku golongan yang baik begitu ya. Karena lebih banyak yang golongan-golongan yang bagaimana begitu, yang tidak memanusiakan manusia begitu. Jadi kalau misalnya dipikir bilang kenapa tidak dikembangkan, berbahaya sih menurutku. Kalau dikembangkan menjadi sempurna, begitu menurutku. Ya, terima kasih Alfian atas pendapatnya. Baik, apakah tidak ada lagi? Itu Nasrah. Silahkan Nasira Abbas. Suara. Mohon maaf Nasira Abbas, suaranya tidak kedengaran. Dari suaranya itu Kak Nasrah. Oke, kedengaran ya? Iya, kedengaran. Iya, kedengaran. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya hanya ingin mengeluarkan pendapat saja. Sebenarnya P4 itu sudah baik, dan jika diajarkan isi P4 itu tidak ada masalah. Hanya saja yang terjadi selama ini adalah politisasi seperti yang dikatakan teman-teman tadi. Bahwa P4 itu sebenarnya baik dan tidak ada yang menyatakan tidak baik. Yang patut ditolak itu adalah bahwa penataran P4 itu nuansa politiknya lebih banyak serta dianggap menghamburkan uang.
Iya, betul. Dan kelemahannya itu pada metodenya terlalu indoktriner. Bahan pengajarannya mestinya diarahkan pada pembentukan karakter bangsa sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya, Syara Abbas. Silahkan Alfian dengan pendapat. Oh, saya lupa juga ada kemarin saya baca juga jurnal tadi yang katakan Nashra, karena banyak sekali nih dikeluarkan uang untuk ini P4 jadi langsung dicabut kayak bagaimana begitu. Begitu banyak sekali pokoknya pengeluaran jadi langsung dicabut pada 1978. Terus itu juga tadi tentang doktrin-doktrin yang bilang Nashra, ya ada juga di jurnal itu kemarin saya baca. Begitu sama tambahan dicoba. Terima kasih atas tambahannya. Apakah masih ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, baiklah. Apakah ada yang bisa menyimpulkan permasalahan dua topik ini? Silahkan, angkat tangan. Siapa? Rihan ingin menyimpulkan? Ya, silahkan. kalau gini kan. Nah, dari dua topik ini, topik pertama itu tadi kita bahas bahwa apa pentingnya para pendiri negara merumuskan bentuk-bentuk dasar negara, dan yang kedua tadi kenapa apa tujuan diadakannya agenda pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Nah, yang pertama kesimpulannya bahwa kita sebagai negara kita butuh dasar negara yang cocok dengan rakyat atau masyarakat yang ada di negara tersebut. Maka itulah pentingnya para pendiri negara merumuskan dasar negara agar hanya negara ini itu tidak bertabrakan dengan kepentingan masyarakat, dengan kebutuhannya masyarakat, tidak bertabrakan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya itu bahwa pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 itu dilakukan karena adanya politisasi, adanya pengeluaran negara yang terlalu besar karena P4 tersebut, dan juga P4 ini dinilai terlalu bersifat indoktrinasi, sehingga lebih baik dicabut daripada dibiarkan atau dikembangkan atau tetap digunakan sampai sekarang. Itu kesimpulan menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya. Baik, kita akan mengakhiri diskusi pagi hari ini. Terima kasih terhadap pendapat-pendapat kalian. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.